Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan saya pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pimpin Roh Kudus di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk satu malam yang sudah boleh kami lewati, dan kami sudah boleh bangun ya Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kami siap untuk melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami pada hari ini. Sebelum Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan boleh menjadi kekuatan dan landasan kami di dalam boleh melakukan segala sesuatu pada hari ini. Karena Tuhan bersabdalah dan berikan kami kekuatan dan hikmat untuk dapat boleh mengerti apa yang Kau maksudkan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-69. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan atau membaca, tapi yang juga mempercayai dan memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya berikan tema kecil dalam perenungan pada pagi hari ini, menjadi murid atau hanya menjadi pengikut dan penggembira. Menjadi murid atau hanya menjadi pengikut dan penggembira. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya melihat hal ini cukup sering terjadi dan cukup penting juga untuk kita renungkan pada saat ini. Apa yang saya maksud dengan menjadi murid? Yang dimaksud dengan menjadi murid dalam hal ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia adalah orang-orang yang berkomitmen penuh dan dia akan setia sampai akhir. Itu adalah ciri-ciri seorang murid. Ia tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah mundur hanya karena satu atau sedikit persoalan yang datang kepadanya. Tetapi hal itu berbeda dengan yang namanya pengikut atau penggembira. Mereka hanyalah orang-orang yang hanya bermain-main atau setengah hati. Ya, mereka tidak terlalu serius. Bagi mereka mengikuti Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan. Dan ketika hal-hal yang senang, tentu mereka dengan sukacita mengikutinya. Tapi ketika mereka mulai mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat mereka susah, tidak nyaman dan seterusnya, maka mereka segera mundur, berhenti, atau melakukan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan apa yang menjadi ciri seorang pengikut Kristus. Nah, apakah kedua ciri orang-orang seperti ini Bapak Ibu? Baik yang menjadi murid tadi maupun yang hanya menjadi pengikut atau penggembira. Cukup sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Jawabnya mungkin kita juga pernah menjumpai orang-orang seperti ini. Ya, tentu bisa juga termasuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita perhatikan kenapa orang-orang bisa seperti itu? Tidak ubahnya sebenarnya seperti apa yang tergambar atau yang diceritakan dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Orang-orang Yahudi atau orang banyak yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Pada awalnya senang ketika mereka melihat mujizat, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang sangat berwibawa, ketika Tuhan menceritakan tentang hal-hal yang besar yang membuat mereka kagum. Tapi ketika Tuhan menantang mereka untuk merubah cara pandang hidup mereka dan berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Sang Roti Hidup, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka mereka mulai kecewa, mereka mulai merasa tidak aman, mereka mulai merasa terusik apa yang selama ini mereka sudah bangun atau sudah miliki bertahun-tahun lamanya. Dan karena itu mereka kemudian
perlahan-lahan satu persatu mundur Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat yang ke-66 tadi. Mundur Bapak Ibu karena mereka merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, karena itulah sebabnya mereka mundur. Ya, mereka berpikir tentang hal-hal yang duniawi. Mereka berpikir tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Ketika Tuhan menantang mereka untuk mengambil keputusan, untuk mengikut Dia, mereka tidak siap. Tetapi ke-12 orang murid dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap tinggal, dan ketika ditanya oleh Tuhan, Petrus mewakili murid-murid yang lain, itu mengatakan, kami tidak akan pergi kemanapun lagi. Ini ada sebuah jawaban yang sangat baik Bapak Ibu. Dan tentu kita berharap setiap dari kita orang-orang Kristen memiliki jawaban seperti yang Petrus katakan dalam tulisan ini. Kami mau pergi kemana lagi? Karena kami sudah menemukan. Kami tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan setiap perkataan itu adalah perkataan yang hidup dan kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa. Dan bagaimana teguhnya iman Petrus dalam hal ini. Ya, dia tidak perlu lagi mencari kepada apapun dan siapapun Bapak Ibu untuk memberikan keselamatan kepada dia. Dia tidak perlu lagi mencari-cari di mana ia mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia sudah ada di hadapannya. Dia cukup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti segala kehendaknya, maka ia sudah beroleh keselamatan itu. Roti hidup. Ketika dia makan roti hidup, maka ia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu yang terkasih? Pertanyaannya adalah, apakah kita juga seorang murid? Atau kita selama ini hanya seorang pengikut atau pengembira? Kalau kita seorang murid, maka ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita tetap akan bertahan. Termasuk di tengah-tengah situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kita tahu banyak yang membuat kita menjadi susah pada saat ini. Banyak hal yang saat ini kita rasa semakin berat. Sebagai murid bagi Kristus, kita harus mampu bertahan. Bertahan dalam iman. Jangan goyah, jangan mundur. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sama seperti jawaban Petrus tadi, kami tidak perlu kemana-mana. Kami sudah menemukan jawabannya. Kami sudah menemukan itu di dalam dirimu. Pada Yesus Kristus kita meletakkan harapan kita untuk beroleh keselamatan. Tetapi kalau kita hanya seorang pengikut atau pengembira, maka tidak heran jikalau kita mudah goyah, jikalau kita mudah berpaling, jikalau kita mudah mengatakan, Tuhan, ternyata saya tidak menemukan apa yang saya cari di dalam dirimu. Saya berbeda tujuan dengan apa yang kau maksudkan. Kita melihat banyaknya orang yang kemudian lari, banyak yang kemudian menjadi mundur, banyak yang kemudian menjadi menyangkal imannya, tidak lagi mempercayai Yesus Kristus, tapi mempercayai yang lain di luar Yesus Kristus. Sungguh sangat disayangkan, tapi itulah kenyataan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu mulai perenungan pada pagi hari ini. Mari kita tegaskan ulang. Kita menjadi murid atau kita hanya pengikut atau pengembira. Tapi sebagai orang percaya, marilah kita menjadi murid yang sejati. Mari kita tidak bertahan di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi murid-Nya yang akan tetap setia sampai akhir, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali agar kami tetap boleh senantiasa menjadi murid-Mu ya Tuhan, dan bukan hanya menjadi pengikut atau pengembira. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati setiap hal yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga kami Tuhan dan seluruh sanak saudara dan keluarga kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang buruk, sakit penyakit yang saat ini Tuhan begitu menakutkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.